Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Video ini merupakan video lanjutan dari pembahasan episode 2 anime Lycoris Recoil saya sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai misi yang dikerjakan oleh Chisato dan Takina, yaitu untuk melindungi hacker Wellnut dari para pembunuh yang mengejarnya. Di video itu Wellnut berusaha untuk disingkirkan oleh peretas lain, yaitu Robota yang bekerja dengan Yoshi-san. Wellnut pun meminta bantuan ke Lycoreco untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mengelabui mereka, hingga akhirnya mereka menganggap jika Wellnut telah mati. Lalu pada episode 2 itu juga kita sudah melihat sedikit tentang konflik ceritanya. Pada video pembahasan ini kita akan coba untuk membedah dan berteori tentang konflik cerita anime Lycoris Recoil ini. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, untuk klik tombolnya terlebih dahulu agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita ketahui dari episode 1 di anime Lycoris Recoil ini, terdapat suatu organisasi yang bekerja untuk pemerintah, yaitu organisasi bernama DA atau Direct Attack. DA ini bertugas untuk menjaga dan melindungi ketertiban sosial masyarakat yang ada di Tokyo, dengan cara menghabisi atau membunuh orang-orang yang mengganggu seperti preman, kriminal, penjahat, dan lain sebagainya. Mereka dieksekusi di tempat oleh agen-agen pembunuh DA yang disebut Lycoris. Lycoris ini adalah anak-anak atau cewek-cewek yatim piatu yang diadopsi oleh DA untuk dijadikan sebagai agen pembunuh mereka. Sekitar 10 tahun yang lalu terjadi sebuah insiden di menara radio yang dikatakan itu adalah aksi terorisme, dan para Lycoris lah yang berhasil menghentikannya. Setelah kejadian tersebut, bekas menara radio tua itu pun dijadikan sebagai simbol kedamaian dan pelindung oleh masyarakat, sebagai pengingat jika para Lycoris lah yang telah menyelamatkan mereka. Hal ini tentu saja sudah dimanipulasi oleh pihak DA untuk menutupi kebenaran yang terjadi. Di sini saya akan memberikan teori mengenai kejadian tersebut. Lycoris ini sangat mirip sekali bukan dengan kebijakan Petrus. Jadi kemungkinan masa-masa sebelum dibentuknya Lycoris oleh DA ini adalah masa-masa yang buruk bagi sebagian masyarakat, seperti kesejahteraan masyarakat yang menurun dan meningkatnya angka kriminalitas akibat dari kebusukan pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah dapat menciptakan stabilitas yang mereka inginkan, seperti melakukan pembangunan. Dan di episode 1 saat Chisato bernarasi, dikatakan jika di pusat pemerintahan di Tokyo tidak ada bahaya, semuanya damai karena DA berada di sana. DA juga bertugas untuk menutupi semua hal itu dan mengontrol masyarakat. Tapi pada akhirnya sebagian pihak ada yang sudah mengetahui kebusukan pemerintah tersebut dan berniat untuk menggulingkan pemerintahan. Dan kemungkinan itulah yang terjadi pada insiden pertempuran di menara radio, hingga pada akhirnya pihak yang kontra terhadap pemerintah dikalahkan oleh para Lycoris milik DA. Sekarang para Lycoris ditugaskan untuk menghabisi dan membunuh orang-orang yang dicurigai akan berusaha menggulingkan pemerintahan lagi. Pada opening animenya juga kita melihat Kusunoki dan Mika yang sedang melihat insiden itu terjadi, dan kemungkinan pada saat itu juga Chisato ambil bagian dalam pertempuran tersebut. Lalu apa yang sebenarnya membuat Mika dan Chisato ini keluar dari DA? Saya berteori kemungkinan ada konflik internal di DA ya. Pada saat itu Mika sebagai komandan mengundurkan diri dari DA dan membawa Chisato bersamanya. Tapi apa alasannya? Kemungkinan mereka telah menyadari jika perbuatan yang mereka lakukan salah dan membunuh bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan. Tujuan mereka memang baik, yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat, tapi caranya salah. Dan saya berpendapat jika Mika pro terhadap pemerintah, tapi dia berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan caranya sendiri, karena demi melindungi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dia pun membentuk Lycoreco bersama Chisato dan Mizuki untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian kalian pastinya berpikir juga kenapa Chisato menggunakan peluru karet pada pistolnya. Hal itu sudah sedikit diberitahu pada episode 2 ini, dan saya berteori alasannya adalah karena Chisato tidak ingin membunuh lagi. Dari kemampuan menembak dan refleksnya saja sudah terlihat jika Chisato adalah Lycoris yang sangat hebat, seperti yang dikatakan oleh Kusunoki. Tapi dia keluar atau tidak bekerja secara langsung dengan DA lagi, karena Chisato menyadari jika para Lycoris seperti dirinya adalah yatim piatu. Mereka diadopsi berharap mendapat kehidupan yang normal, tapi justru malah dilatih dan dijadikan seorang pembunuh. Dan kemungkinan keinginan dari Chisato ini adalah memiliki keluarga kecilnya sendiri yang sekarang ini adalah Lycoreco. Untuk mengetahui hal ini kita pastinya harus menunggu episode dari masa lalu Chisato. Kemudian dengan bergabungnya Kurumi atau Wellnut ke Lycoreco itu akan membantu pihak mereka untuk dapat memperoleh informasi tanpa diketahui oleh DA. Sementara DA sendiri sepertinya berusaha tetap untuk menyelidiki tentang kematian dari Wellnut yang telah meretas mereka.
Nah, itu tadi untuk pihak DA dan Rico Reko. Selanjutnya kita akan bahas pihak yang ketiga, yaitu lembaga Ellen. Kita diberitahu jika lembaga Ellen merupakan lembaga penyokong misterius tingkat internasional yang juga mengumpulkan orang-orang jenius dan berbakat tapi kondisinya kekurangan atau tidak mampu. Mereka mendanai supaya orang-orang itu dapat menjadi hebat yang kemudian dijadikan pengikutnya yang memiliki ciri yaitu memakai pin jimat. Kita ditunjukkan seorang pria bernama Yoshi yang terlihat dia memakai pin jimat itu. Yoshi ini pernah bekerja dengan seorang hacker atau peretas terhebat yaitu Walnut untuk meretas sistem DA dan mencuri informasinya. Tapi kemudian Yoshi membuang si Walnut ini dan berusaha untuk menghabisinya. Yoshi kemudian bekerja dengan seorang hacker lain yang juga rival dari Walnut yaitu Robota untuk bersama menyingkirkannya. Itu karena Yoshi menganggap Robota ini lebih bisa dimanfaatkan ketimbang Walnut. Hingga Walnut meminta bantuan pada Rico Reko untuk melindunginya dan berhasil mengelabui Robota dan Yoshi jika dia telah mati. Selain itu juga Yoshi ini sangat dekat sekali dengan Mika dan Chisato. Untuk hubungan mereka masih belum ada petunjuk dari 2 episode ini. Tapi kita bisa asumsikan jika Yoshi mungkin adalah Ellen Adam dan pemilik lembaga itu. Itu karena dia diketahui sering berpergian ke luar negeri. Lalu apa tujuan sebenarnya dia membangun lembaga Ellen ini dengan mengumpulkan orang-orang berbakat dan mencari pengikut? Saya berteori kemungkinan dia ingin menggulingkan pemerintahan dan mengganti DA dengan lembaganya ini. Karena dia juga sudah tahu kebusukan dari pemerintah. Dan dari informasi yang diperoleh dari Walnut di episode 1 kemarin, Yoshi ini terlibat dalam perdagangan senjata yang dilakukan oleh kelompok misterius. Dari sinilah mungkin pihak Yoshi atau lembaga Ellen akan bekerja sama dengan kelompok yang kontra dengan pemerintah untuk menggulingkan dan mendanai mereka. Seperti yang dikatakan oleh Mika, apa kelompok itu mau mengajak berperang dengan berhasil mengamankan senjata dari perdagangan ilegal. Tapi apakah lembaga Ellen ini jahat? Tujuan lembaga Ellen memang cukup baik, yaitu ingin menolong dan membantu orang-orang berbakat yang tidak mampu, yang mungkin tidak diperhatikan oleh DA dan pemerintah. Tapi kemungkinan mereka akan melakukan segala cara untuk dapat menduduki pemerintahan terlebih dahulu, dan tidak menutup kemungkinan jika akan terjadi pertempuran kembali nantinya. Seperti yang terdapat pada opening anime juga, yaitu Chisato dan Takina sedang berhadapan dengan pria berambut merah yang sama dengan di foto. Dan latarnya nampak di bekas menara radio dulu. Kelompok penjahat ini atau saya sebut sebagai kelompok kontra pemerintahan masih belum diketahui. Baik oleh pihak DA atau Rico Reko, mereka sedang menganalisis dan mencari orang yang ada di fotonya. Lalu di openingnya ini juga saya menemukan detail kecil yang mungkin tidak kalian sadari. Yakni pada saat Chisato dan Takina berdiri berbelahan pada sebuah dinding terdapat mural beberapa logo. Yakni ada 5 logo, yaitu Walnut, Ellen, Roboto, dan Licorice. Untuk logo yang satu ini kita belum tahu dari organisasi apa, tapi menurut saya mungkin mereka lah kelompok kontra pemerintahan yang akan menjadi musuh. Terlebih ini juga baru episode 2 dan lembaga Ellen atau Yoshi-san ini sudah dibuat terlihat mencurigakan, supaya kita beranggapan jika dia adalah musuh. Saya sangat yakin jika kita akan diperlihatkan satu organisasi yang belum diungkap ini, yang nantinya akan menjadi musuh. Entah mereka bersekutu dengan lembaga Ellen atau yang lain. Kita lihat saja episode selanjutnya. Jadi seperti itulah pembahasan dan pendapat serta teori saya mengenai konflik yang terjadi di anime Licorice Recoil ini. Terdapat 3 pihak, yaitu DA, Rico Reko, dan lembaga Ellen. Mereka memiliki tujuannya masing-masing. DA bekerja dengan pemerintah secara otoriter. Rico Reko juga sebagai sekutunya namun dengan caranya sendiri. Sementara lembaga Ellen kemungkinan ingin mengambil alih kekuasaan dan memperbaiki pemerintahan. Tapi itu semua masih berupa teori dari saya yang mungkin kurang kuat dan bisa meleset nantinya. Kita tunggu saja episode-episode berikutnya yang pastinya akan terungkap satu persatu. Oke, segitu saja video kali ini. Subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya, like jika kalian suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.